Bicara tentang kesehatan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan karena ini sangat berhubungan dalam setiap pertumbuhan anak muda berusia muda. Say no to bullying. Juga ospek-ospek di sekolah, ospek-ospek di kampus sudah diatur untuk tidak mengadakan bullying. Mereka juga perlu didengarkan gitu loh, agar mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan selama ini gitu loh, agar mereka nggak merasa sendirian, terus tekanan yang berlebihan dan oh ya, orang tua kita mungkin memperlakukan kita gitu dari Iya. diri kita aja. Kita Oke, mesti dari kitanya kita mesti bagaimana kita mengendalikan diri kita agar kita tidak mengalami penyakit mental. Hai, halo, shalom semuanya. Selamat datang kembali di Empowered Podcast bareng aku. Perkenalkan, nama aku Abir Syaputra Gea. Saya sebagai host di tempat ini. Kita mau ngobrol atau bincang-bincang tentang mental health part 2 karena kita di part 1 udah ngobrol-ngobrol juga. Itu kita bahas tentang insecure, skizo, halusinasi, delusi, semua kita bahas di situ. Dan tentunya tetap dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, yaitu Kosem dan Kak Eben. Hai, halo Kosem. Halo Kak Eben, apa kabar? Hai, Halo, shalom. kabar baik. Wes, mantap, luar biasa. Bagaimana keadaannya selama pandemi? Luar biasa dan puji Wes. Tuhan, semangat selalu. Oke, siap, mantap. Kosem gimana Kosem? Puji Tuhan, kabar aku baik sama pandemi. Ya, mantap. Jadi aktivitas-aktivitas selama pandemi ngapa-ngapain aja? Ya, aktivitas seperti biasa juga aku lebih banyak bekerja, juga pelayanan, juga mengajar juga. Oh iya, siap, mantap. Kak Ben gimana? Kak Ben ngapain aja selama pandemi? Kalau saya ya seperti biasa ya, kalau kita dalam online ya ada belajar online, kadang juga memasak untuk menghilangkan segala kesedihan, Iya. bahkan juga baca-baca buku dan coaching-coaching anak-anak gitu saja. Iya, siap. Kak Ben lagi PPL nggak sih? Iya kan? Iya saudara. Oh siap, mantap. Berarti Kak Ben sekali ngajar juga berarti ya? Siap, mantap Iya. Pak Guru. Oke, siap. Nyadar nggak sih kalau selama pandemi itu kita dikurung di rumah aja, akhirnya kita kayak ngerasa stres gitu, ya nggak sih? Ya kan? Kosen ngalamin nggak sih? Iya sih, berasa yang tadinya kita bisa bebas kemana-mana, terus kita bisa sama teman, sama saudara cepiki, sekarang kita harus di rumah aja, kalau nggak perlu-perlu kita di rumah, terus juga buat kita yang kuliah, belajar mengajar, jadi nggak di tempat kita belajar, tapi kita belajar di rumah. Oh iya. Jadi ada rasa kayak stres gitu ya. Biasanya kan kita ketemu sama kawan-kawan, have fun gitu kan. Kadang ketemu kawan pun juga stres itu bisa langsung hilang gitu. Ya nggak sih? Iya kan? Iya. Bener. Ini Kak Ben gimana Kak Ben? Stres nggak sih selama pandemi? Kalau saya sih iya, bukan stres sih, tapi sepertinya ngupek gitu ya. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapain gitu. Kita melakukannya serba salah, tapi ya udahlah ya, kita hanya bersyukur karena kita kalau banyak mengeluh juga nggak bisa berbuat juga gitu. Iya bener. Karena dengan kita mengeluh juga nggak menambahkan kebahagiaan gitu loh. Yang ada malah bikin masalah dan kita juga makin terpuruk gitu-gitu aja gitu loh. Dan bukan dengar sih, maksudnya ada nggak sih orang-orang cerita ke Kosem, ke KBN tentang masalah hidup mereka selama pandemi ini gitu loh. Karena selama pandemi ini kita tengok hubungan juga semakin renggang antara yang satu dengan yang lain. Mungkin dalam hubungan pertemanan, kekeluargaan, percintaan, itu sekarang udah kayak merasa dibatasi gitu loh. Karena kita udah nggak bisa jumpa lagi secara fisik gitu. Menurut Kosem gimana? Iya sih, banyak juga mungkin teman-teman juga merasakan, mungkin tetangga kita, teman-teman kita yang dulunya kita bisa bercanda, enjoy, mungkin sekarang mereka
lebih sensitif gitu, lebih bentar-bentar tersinggung, bentar-bentar tersinggung. Mungkin itu efek dari lamanya di rumah, aktivitas terbatasi, terus juga dengan adanya pandemi ini juga roda perekonomian juga agak sedikit sulit. Iya benar. Sih. Kak Ben gimana? Kalau saya yang secara pribadi ya ada beberapa sih, namun itu kan kita nggak bisa sebut namanya itu siapa. Pada utamanya ada seorang ibu ya curhat sama saya, katanya, aduh bagaimana ini, apa kabar Eben? Bilang, ya apa kabar baik ibu, kenapa? Ya ini saya lagi masih nganggur karena masih corona ya. Ibu ingat, bukan cuma ibu mengalami, tetapi semua orang mengalami, namun kita hanya tetap bersabar, semangat, ingat kita punya akal budi, bisa kita lakukan segala sesuatunya untuk mengatasi semuanya, itu saja. Baru ada juga sih orang kayak itu anak mahasiswa bilang, aduh bagaimana nih, tolong doain saya ya. Kita bisa berdoa bersama-sama, namun kita tetap semangat. Ya semua orang pasti mengalaminya, dan seperti yang orang-orang keluhan itu juga berbagai. Namun kita nggak bisa buat, namun kita harus membuat motivasi bagi mereka sih. Ya benar sih. Karena pandemi ini kita kayak dibuat depresi gitu loh, ya nggak sih? Mau ngapa-ngapain juga terjebak sama dinding-dinding rumah kita yang mungkin hanya batasnya 10x20 gitu rumah kita, yang ya gitu kita terbatas, nggak bisa komunikasi sama sesama gitu loh. Jadi kayak semuanya itu udah hilang, ya udah hilang gitu. Kalau menurut Kosen gimana? Buat mereka yang sedang depresi, yang lagi depresi di masa pandemi itu, menurut Kosen itu gimana? Ya nggak bisa disalahin juga, Bill. Mungkin sebagian dari kita belum bisa menerima dengan keadaan adanya pandemi ini. Mungkin ketika awal tahun kita sudah merencanakan schedule bulan apa mau mengadakan apa, bulan apa mau mengadakan apa. Tapi dengan adanya pandemi ini tentu kita jadi tidak bisa ngejalanin schedule kita. Jadi gimana caranya? Ya kita nggak bisa merubah keadaan, tapi kita bisa merubah pola pikir kita. Ya kalau schedule itu nggak bisa berjalan, ya kita improvement. Apabila ada schedule yang masih bisa kepungut istilahnya, yang masih bisa jalankan, ya kita jalankan. Tapi kalau schedule yang nggak bisa dilanjutkan, ya apa boleh buat, ya kita rubah, kita sesuaikan dengan schedule kita yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Terus bagaimana sih selain improvement, kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti percaya deh, pikiran kita jadi jernih. Kita bisa mengimprovisasi, terus kita juga bisa muncul ide-ide baru, sehingga kita bisa menjalani masa pandemi ini dengan hati yang tenang, juga malah bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Itu aja, Bill. Iya, Kak Ben gimana, Kak Ben? Kalau menurut saya itu ya pasti semua orang ya pasti mengalami berat, namun kita nggak bisa berkata apa. Namun ada mengatakan seperti ini, kalau secara dalam Alkitab ya, kita boleh buka dalam 2 Korintus 1 ayat 4 yang berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima. Ya artinya kita hanya bisa mengucapkan syukur segala sesuatu yang kita alami. Bagaimana kita reaksi kita dalam pandemik ini? Ya, namun kita mencoba syukur dengan apa? Ya, dengan kembali untuk kita diri sendiri dan apa yang kita lakukan, dan kita selalu berpikir yang positif. Itu saja. Iya benar. Nah, menurut Kosen dan Kak Eben, orang-orang merasa depresi itu akibatnya kenapa gitu loh? Selain karena di remaja, pandemi atau apa? Menurut Kosen dan Kak Eben gimana? Coba Kosen gimana? Oke, kalau menurut aku, kenapa orang bisa depresi atau frustasi, itu mungkin di dalam dirinya tuh ada kekosongan. Kekosongan dari mana? Dari kekecewaan juga. Mungkin, seperti yang tadi sudah diuraikan, bahwa mungkin dari awal kita punya rencana-rencana yang tidak terrealisasikan. Itu membuat
kita menjadi stres, jadi frustasi. Nah, sebenarnya buat kita seorang percaya harusnya jangan begitu-begitu juga. Di firman Tuhan, saya juga belajar dari firman Tuhan ini. Yesus sendiri mengajarkan di dalam Matius 6 buat kita bahwa janganlah kita khawatir berlebihan. Mungkin ya khawatir sih setiap orang pasti mengalami khawatir. Tapi buat kita orang-orang yang percaya itu ada jalan keluar. Tuhan tuh menjanjikan kalau kita mencari Tuhan, kalau kita dekat dengan Dia, pasti ada aja ide-ide baru, jalan keluarnya. Sehingga hal itu membuat kita nggak usah juga sih, maksudnya cuman masalah-masalah hidup ini membuat kita menjadi sakit mental. Itu kan kayaknya bodoh aja gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Oh, mungkin banyak yang berpikir bahwa ngomong mah gampang. Banyak teman-teman di gereja juga banyak cerita. Ketika masa pandemi kayak begini, mereka juga mengalami kesulitan, yang berdagang, yang bekerja, itu mengalami sangat-sangat kesulitan. Tetapi ternyata Tuhan sediakan banyak. Justru ada juga salah satu pelayan di gereja, dia cerita. Dulu dalam masa pandemi ya biasa lah gitu, berdagangnya. Kebetulan dia berdagang online, dagang tas. Itu ya biasa-biasa aja gitu. Tapi justru malah dalam pandemi begini, malah Tuhan mencurahkan berkatnya. Sekarang dia benar-benar kelimpahan berkat. Artinya bahwa setiap kita jangan terlalu khawatir berlebihan. Bahwa pasti ada jalan keluar kalau kita mau berusaha dan kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, Tuhan tuh membumbui kita dengan berkatnya, sehingga apapun yang kita kerjakan dijadikannya berhasil. Kalau dari aku gitu aja, Bir. Oke, berarti itu karena dia khawatir gitu tentang hidupnya, makanya dia ngerasa depresi gitu ya, menurut Kosen. Iya, betul. Benar. Menurut Kak Eben gimana? Kenapa seseorang itu bisa depresi gitu loh? Ya, terima kasih kesempatannya. Kenapa semua orang itu mengalami depresi? Kita tidak tahu kan. Ya, segala rencana mereka yang mereka pikirkan itu ya pasti otomatis tidak efektif. Tidak, ini ya seolah-olah mereka apa yang mereka lakukan dan bagaimana bisnisnya dan bagaimana perekonomian dan bagaimana setiap rencana yang mereka jadwalkan. Jadi mereka merasa pikirannya itu wah bagaimana nih, sehingga pemikiran itu banyak yang kayak menyerap gitu, sehingga kayak ada stres, gila, dan kan mau gila, jangan mau bunuh diri aja ada, bahkan mau suami istri aja mau berantem ada. Namun ada patah mengatakan don't worry, with Jesus you can do it. Maksudnya bersama Tuhan kita pasti bisa. Tapi oke, bersama Tuhan kita pasti bisa yang mana dulu. Namun kembali kita di sini kita ingat di Roma 8 ayat 3 mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari segala yang kita alamin. Tetapi Yesus yang selalu menolong kita, itu saja. Iya, mantap sih, benar. Jadi ada dua faktor yang menurut Kak Ben kenapa bisa kita depresi, berarti secara rohani atau jasmani. Jadi apakah orang depresi itu karena mereka kekurangan iman atau kurang berdoa atau gimana? Menurut Kosen gimana? Oke, jadi gini, Bill. Kalau menurut aku, bahwa seseorang itu mengalami depresi itu bukan karena kurang doa atau kurang iman, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Tetapi kalau kita beriman dan kita rajin berdoa, itu bisa menjadi solusi agar kita tidak mudah untuk mengalami depresi atau mental health ini. Oke, berarti faktornya karena lingkungan gitu ya. Mungkin bisa karena ada pembulian, seseorang bisa jadi depresi, terus ada tekanan. Itu sih menurut aku ya tuh, aku mau tambahin faktor lingkungannya gitu loh. Seperti kayak ada tekanan di dalam hidupnya, mungkin orang menuntut dia terlalu, maksudnya memberi dia ekspektasi yang lebih tinggi gitu, sehingga kadang untuk mencapai ekspektasi yang udah diletakkan atau dilabeli sama dia kayak merasa tertekan gitu.
gitu loh. Nah, menurut Kak Eben gimana? Apakah seseorang itu merasa depresi karena mereka kurang iman atau kurang doa? Oke, terima kasih. Kita nggak bisa mengatakan mereka itu depresi karena kurang iman atau kurang doa, tapi ingat, hidup ini seperti eksternalis dan internalis. Artinya adalah eksternalis ini kelihatan dari luar, keluar semangat, tetapi hatinya ini patah gitu. Ya artinya kita tidak tahu apakah dia benar-benar itu karena dia segala sesuatunya itu karena dia semangat tapi dia nggak menunjukkannya, tetapi dia patah, ya otomatis dia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau internalis ini artinya adalah dia kelihatan sedih di luar, tetapi di dalam dia tetap tertuju bahwa dia, aduh Tuhan Yesus bagaimana keadaan ini, dia ya ingat. Jadi hidup kita ini tidak bisa mengatakan bahwa dia kurang doa, dia kurang iman, dia sehingga dia depresi, enggak bisa kita katakan. Namun kembali setiap orang masing-masing dalam pemikiran kita, karena kita nggak tahu pemikiran orang dan kita tahu pribadi orang. Tapi ingat, segala sesuatunya itu kita harus berpikir positif dan tetap memberikan terbaik. Itu saja sih. Oke, berarti karena dipengaruhi pikirannya kayak Bennya, orang bisa jadi depresi. Bener sih. Dan aku juga setuju sih. Orang depresi itu bukan karena kurang iman atau kurang doa. Ini aku ya. Jadi pandangan kita subjektif. Kalau ada yang nggak setuju, ya itu pandangan mereka gitu loh. Ini pandangan aku. Kenapa orang depresi bukan karena kurang iman atau kurang doa? Karena kita bisa tengok satu fakta bahwa ada juga pendeta bunuh diri karena mereka depresi, merasa gagal dalam hidupnya, merasa gagal dalam pelayanan, maka dia bunuh diri. Kan kita tahu pendeta adalah seorang pengkhotbah gitu, belajar tentang kebenaran. Yang udah sering berdoa nggak mungkin dong gitu loh merasa bisa depresi gitu. Jadi karena depresi ini berupa penyakit, dia nggak pilih-pilih orang gitu loh. Apakah karena dia kurang iman atau kurang doa, dia nggak pilih-pilih orang. Masa depresi nanya gitu sama orang-orang ini, kok pendeta ya gitu ya. Jadi kalau kau pendeta, aku nggak bisa masuk dalam dirimu, kan nggak lucu gitu loh. Jadi karena dia berupa penyakit, menurut aku dia bisa masuk ke semua orang, baik ahli-ahli agama, profesi-profesi yang tertinggi terkenal gitu, kayak dokter, karena dokter juga ada yang merasa gagal lalu bunuh diri. Orang-orang sukses juga, ya kan. Ternyata bahagia itu juga nggak dilihat dari kekayaan atau karena dia kepercayaannya lebih tinggi gitu loh. Itu sih menurut aku gitu ya. Nah, menurut Kosen dan Kak Eben, gimana gitu loh cara agar mereka bisa terobati dari depresi mereka? Coba dari Kak Eben dulu dong. Ya, untuk mengatasi setiap depresi, ya pertama itu kita melakukan segala sesuatunya itu ya melakukan supaya kita itu beraktivitas, sehingga pemikiran itu bukan kayak jenuh yang datang, tetapi pemikiran itu mengundang untuk beraktivitas gitu. Misalnya kita, apa yang kita lakukan, misalnya nih kita saya mau ingin membuat sesuatu, misalnya memasak, bagaimana ya, kita kan pikirannya mengundang, jadi nggak ada untuk pikiran itu mengundang untuk kayak jenuh enggak, tetapi karena pikiran kita mengundang. Lalu kedua, ya secara pribadi ya kita kan lagi santai nih, kita melakukan supaya kita depresi ya, kita melakukan secara rohani, misalnya kita berdoa. Itu sih supaya kita mengatasi depresi, kita melakukan ya berdoa. Kalau enggak kita nyanyi pujian, ya itu menghibur kita. Bagaimana musik itu mengundang pemikiran kita jadi tetap positif, sehingga nggak ada merasa kayak depresi atau stres. Kalau secara pribadi ya mendengar lagu pujian gitu, misalnya hanya Yesus jawaban hidupku, misalnya kita juga berdoa. Jadi itu sih 3 hal, berdoa, menyanyi, lakukan aktivitas yang buat kita segala. Oke, berarti dilakukan dengan tindakan-tindakan rohani, berdoa, memuji, menyembah gitu menurut Keben ya, untuk bisa ngatasi stres, depresi. Menurut Kosen gimana? Oke, terima kasih Abir. Nah, pada mental health 1 kita kan udah belajar apa sih yang menyebabkan orang-orang itu mengalami masalah-masalah mental health seperti insecure, depresi, dan sebagainya. Sebenarnya mudah, ya, cuman dari diri kita sendiri kita yang isi dengan kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Gimana sih caranya? Mudah, kita banyak-banyak membaca buku-buku motivasi, juga terutama buku firman Tuhan.
Kenapa buku firman Tuhan? Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah bukan cuma sekedar cerita di dalamnya, tapi juga banyak sejarah-sejarah. Dari situ kita bisa banyak belajar. Kayak contohnya Abraham. Abraham apa nggak depresi itu umur 100 tahun belum punya keturunan. Tapi kita tahu kan akhirnya bahwa Tuhan itu yang berjanji dia akan kasih. Nah, demikian juga dengan kita. Artinya ada pengharapan di balik kesulitan. Kenapa juga kita harus menjadi frustasi? Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu kita nggak akan mengalami masalah-masalah penyakit mental ini. Gitu. Siap. Kalau menurut keren-keren sih menurut Kak Eben, Kosem. Menurut aku kan depresi itu bisa dialami semua orang gitu loh. Karena orang-orang yang depresi itu adalah orang-orang yang kayak nggak punya tempat untuk cerita, nggak punya posisi di masyarakat, mereka merasa tertolak gitu loh, sehingga mereka merasa sedih. Jadi ketika dia mau cerita ke orang-orang lain, orang-orang itu udah nolak apa yang dia rasakan gitu loh. Jadi kalau kita tahu budaya kita Indonesia ini gitu loh, kita sedih itu dilarang dari kecil. Saat kita nangis, orang tua kita ngelarang jangan nangis. Aku rasa ini enggak banget gitu loh, karena perasaan kita itu valid kalau kita lagi sedih gitu loh. Kita boleh sedih tapi jangan hidup dalam kesedihan itu. Teman-teman, kalau kita baca dalam Markus 14 ayat 34, di situ tertulis bahwa Yesus ngomong bahwa hatinya itu sedih seperti mau mati rasanya gitu. Yesus saja pernah sedih gitu loh. Dan kita harus memperbolehkan orang sedih gitu loh. Tapi kita harus tahu bahwa ketika Yesus sedih, ada tindakan selanjutnya yang diambil. Apa? Berdoa gitu. Dan ingat, ketika Yesus ngomong itu nggak kepada semua muridnya, tapi dia ngomong itu ketiga murid yang terdekat sama dia, yaitu Yakobus, Petrus, Yohanes, kayak gitu. Jadi ketika orang-orang yang depresi ini nggak punya tempat karena dia salah cari tempat untuk bercerita di tempat yang tepat, gitu. Jadi saran aku, coba kita semua itu jadi tempat yang tepat, jadi tempat yang nyaman untuk orang cerita sama kita. Jangan sampai kita mematahkan semangat mereka dengan cara nggak memperbolehkan mereka berekspresi. Kita juga bisa lihat dari teladan Yesus, dia memberikan kasihnya untuk menyelamatkan dunia. Jadi ketika kita memberikan kasih pada mereka yang depresi, menimbulkan harapan, mereka juga ingat gitu loh akan apa yang mereka miliki, bahwa semuanya itu berharga gitu loh. Nah, menurut Kosen, menurut Keben gimana? Tidak semua konselor atau psikiater atau ini langsung bisa mengobati orang yang depresi itu. Kita nggak bisa mengatakan seperti kita udah bahas kan tentang yang pertama, karena gini, karena segala sesuatunya bisa terobati itu kita tahu dulu. Yes, depresi stresnya itu udah benar-benar parah banget, atau stres itu benar-benar masih bisa, kalau kita masih bisa diatasi stresnya, ya bisa kita langsung ke konseling dan komunikasi yang baik. Ya, oke, nggak apa-apa juga, benar juga. Iya benar. Iya, gimana Keben? Yang parah? Kalau parah ya kita serahkan kepada dokter. Ya kita bisa doa. Iya. Kosen gimana Kosen? Udah selesai, udah dapat ini kuncinya. Ya, aku setuju bahwa memang orang-orang yang mengalami depresi itu mereka butuh, mereka sangat didengarkan. Iya, orang-orang yang mendengarkan mereka. Iya benar-benar. Itu ya seperti itu. Aku juga pernah mengalami, banyak sih sebenarnya orang-orang di sekitar aku yang mereka banyak curhat, cerita bahwa sebenarnya mereka mengalami permasalahan-permasalahan, dalam, ya siapa sih gitu, setiap orang pasti punya masalah, baik yang muda, yang tua, sampai dengan yang sudah dewasa. Demikian juga kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, pasti kita butuh untuk menjadi pendengar. Nah, di sini juga kemana sih kalau misalkan kita menghadapi sebuah
masalah-masalah, kita butuh eh, orang yang mendengar. Sebenarnya banyak orang-orang yang bisa. Juga sebenarnya kita teman itu bisa menjadi pendengar. Tetapi teman yang gimana dulu, nggak semua teman bisa. Sebenarnya banyak komunitas-komunitas yang mereka tuh adalah komunitas, terutama komunitas rohani. Mereka yang memang siap untuk menjadi pendengar, bukan cuma hanya menjadi pendengar, tetapi juga mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kita juga bisa datang kepada pendeta kita. Ya benar. Ya melalui sharing gitu loh. Aku juga setuju sih kok. Dan juga ini ya kayak istilahnya kita dikasih satu mulut dua telinga, kita diajarkan untuk banyak mendengar bukan banyak bicara. Jadi kalau orang lain lagi curhat, kita harus belajar mendengarin mereka, bukan ngasih perbandingan antara masalah dia dan masalah kita. Akhirnya dia kayak merasa nggak didengarkan gitu loh. Cerita atau sharing itu bukan perbandingan masalah hidup kita dengan orang lain, tapi saling memperhatikan, saling mengerti, saling memahami. Itu sih menurut aku. Jadi menurut Kak Eben dan Kosem, saran apa atau bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang bisa membersamai mereka yang sedang mengalami depresi ini? Ya, kalau saran aku bahwa seperti yang tadi sudah disebut Abil, kita belajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Kenapa? Memang terkadang menjadi pendengar yang baik itu membosankan. Tetapi percayalah, ketika kita menjadi pendengar yang baik, yang pertama selain kita bisa saling bertukar pikiran dengan teman-teman kita yang menghadapi kesulitan itu, kita juga buat kita tuh jadi bekal. Jadi ketika kita menghadapi yang seperti itu, kita tidak mudah untuk mengalami depresi. Kalau dari aku gitu aja. Kalau menurut Kak Eben? Ya gimana menurut Kak Eben? Kalau menurut saya sih, saya hanya melakukan kuncinya itu ada 2B. B pertama yaitu bertindak. Kalau kamu jadi pendengar, ya ikuti setiap komsel yang ada. Misalnya nih kayak kita nih pribadi, kayak ada setiap hari Senin, employee generation, ya kita lakukan itu kalau kita menjadi pendengar yang baik, kalau kita mau mengatasi setiap depresi yang kita alami. Yang kedua adalah berdoa. Seperti contoh Ayub, dia mengalami segala satunya, dia hilang semuanya, namun apa yang dilakukan? Dia hanya tetap berharap kepada Tuhan, artinya ada doa dalam pribadinya. Itu saja sih. Ya, keren, luar biasa. Nah, Kak Ben, sebelum kita tutup, gitu, sebelum kita ngakhirin, Kak Ben kan juga pernah sharing atau cerita ke aku, kalau Kak Ben itu juga pernah ngerasa depresi, gitu loh. Depresi sampai Kak Ben itu ingin bunuh diri, gitu. Dari lantai berapa Kak Ben? Gitu, coba, mungkin Kak Ben bisa cerita pengalamannya. Terus bagaimana proses Kak Eben bisa lepas gitu loh. Harapan apa yang timbul dalam hati Kak Eben gitu? Pertama, kenapa memang saya sempat mengalami seperti itu? Kenapa? Karena kan itu namanya setiap kita mendengar, saya katakan saja, jangan terlalu berharap setiap janji manusia, tetapi berharap janji Tuhan gitu ya. Kenapa? Saat itu kan yang namanya manusia, ya kita pertamanya enak-enak. Saat itu ternyata tidak sesuai apa yang dikatakan. Dia sih merasa di mana hubungan itu adalah tentang itu masa depan kita gitu. Jadi seolah-olah putus gitu kan. Jadi kalau saat itu kayak rasanya ya Tuhan bagaimana semuanya hilang gitu kan. Ya harus kembali dari awal. Loh, kalau kembali ya udah rasanya kayak mana nggak bisa berbuat apa ya, nggak tahu kenapa ya pikiran lagi nggak bisa berbuat apa-apa, memang kayak udah hampir bunuh diri. Namun entah kenapa saat itu saya ingat lagi kalau saya mati, saya kan harapannya masih banyak gitu. Entah kenapa saya ingat lagi Tuhan saya pasti kuliah lagi gitu. Entah kenapa ya ujungnya saya lari lagi, itu saya berdoa menangis berkata gitu. Jadi emang saat prestasinya itu ya itu yang saya lakukan. Entah kenapa saya berpikir, saya ingat orang tua saya. Kak Ben itu udah niat pengen bunuh diri kemarin. Iya, ya sih. Wow. Karena gini, karena kan, aduh, kayaknya mati aja rasanya kalau kembali dari awal, kalau nggak kuliah lagi, malu dong gitu. Tapi kalau nggak tahu kenapa, lihat orang tua, ya iblis lagi nguji kamu, kalau kamu mati berarti kamu iblis menang gitu, seperti itu.
Ya, iya, saya diingatkan lagi kayak ya udah berdoa baca firman ya. Puji Tuhan ada jalan keluarnya. Keren. Terus. Aku dengar Kak Eben juga karena masa-masa kayak gitu, Kak Eben ciptain satu lagu gitu loh. Pas lagi di posisi kayak gitu. Dan terus Kak Eben juga dapat satu ayat dalam Roma 8 ayat 35 seperti yang Kak Ben jelasin tadi, apa yang dapat misahkan kita dari kasih Tuhan, penderitaan, kelaparan, aniaya, sebenarnya itu nggak ada gitu loh. Dan ini benar-benar nguatin gitu loh. Apakah karena ayat itu juga sebagai satu harapan Kak Ben? Lagu yang saya ciptakan itu entah kenapa memang saat itu juga frustasi banget, entah kenapa benar-benar ya hidup ini seperti bagaikan batu keras banget ya. Iya. Kita harus bagaimana supaya batu itu leleh ya, kita semangat lagi kembali, entah kenapa ya itu dari muncul dari pikiran karena saya selesai doa karena kita menyerah Tuhan, aku pasti bisa sampai tetes air mata pun saya tetap bisa. Jadi entah kenapa muncul lagu ini, ku tak menyerah Tuhan. Amin. Siap. Itu yang sangat memberkati sampai sekarang. Ya. Kalau aku boleh nyanyikan penggalannya itu kayak gini. Ku gimana Kak Ben penggalan lagunya? Ku tak menyerah Tuhan. Ku tak menyerah Tuhan, ku kan berjalan terus sampai tetes air mata, ku tetap bertahan. Ya, keren sih, luar biasa lagunya Kak Ben, ku tak menyerah Tuhan, itu benar memberkati banget gitu loh. Bahkan kan ini kita di asrama gitu loh. Lagu Kak Ben ini viral di asrama. Luar biasa, keren, mantap Kak Ben. Memberkati. Luar biasa. Kosem ada mungkin pengalaman? Oke, terima kasih Abir. Ya, aku pernah juga kalau dibilang depresi sih enggak depresi. Cuman aku pernah mengalami yang namanya insecure. Mungkin teman-teman di Empowered Generation Community aku udah pernah share bahwa ya aku lahir juga dengan banyak kekurangan, nggak seperti yang teman-teman lihat sekarang gitu. Kalau aku bisa kayak sekarang itu anugerah Tuhan banget. Kenapa? Karena waktu dari kecil aku banyak banget minusnya. Dari sekolah juga nilainya jeblok terus, juga pernah nggak naik kelas juga. Bahkan ada hal-hal yang sebenarnya sampai sekarang itu membekas di hati aku. Sebuah perkataan cuman gini dari guru aku pernah bilang gini, dia ngomong ke mami aku, dia bilang, Bu, Samuel ini PD-nya terlalu besar, padahal dia nggak bisa apa-apa. Sebenarnya ya betul juga sih saat itu ya gitu. Cuman hal ini membuat aku jadi merasa rendah diri. Ketika aku mau melakukan apa-apa, gue nggak bisa. Nah, di mana letak kenapa aku bisa seperti sekarang ini? Setiap kita pasti juga, ya aku juga dari kecil kan juga lahir di keluarga Kristen, bahkan di keluarga hamba Tuhan gitu kan. Aku mengalami pemulihan ini ketika aku benar-benar merasakan bahwa ketika Tuhan jamah aku secara pribadi, benar-benar ketika aku merasakan bahwa aku dan Tuhan Yesus itu sahabat aku. Di situ aku merasakan bahwa ada semangat baru. Di situ aku merasakan bahwa aku diberikan talenta-talenta, karunia-karunia yang baru. Sehingga yang tadinya aku merasakan, mau melakukan gue nggak bisa, melakukan B, gue itu dari kecil nggak bisa. Tapi ketika aku melakukan sesuatu, aku berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan jadikan apapun yang aku kerjakan jadi berhasil. Sejak itu, aku merasa berubah dan lebih lagi bahwa aku bisa memotivasi teman-teman yang mengalami insecure ini. Oke, dari aku begitu aja. Dan ternyata Kosem bisa lepas dari itu gitu loh. Dan itu luar biasa banget gitu, keren. Luar biasa Kosem. Yaudah langsung lah closing statement dari Kak Eben. Ya, dari closingnya ya
kita katakan jangan pernah berpikir bahwa depresi ini tidak terobati, bisa terobati, tergantung diri kita sendiri. Ya, setiap orang pasti mengalami, namun kita haruslah berpikir, tetaplah semangat. Berpikirnya ini dalam hal apa dulu? Berpikir dalam setiap, untuk membangun setiap, untuk kita mengatasi apa segala problem atau depresi. Saat kita depresi, bangun lagi seperti itu ya. Ciptakan suasanamu yang benar-benar kita membuat kita maju terus. Tetap semangat sih, itu saja. Kosen gimana? Closing statement? Ya, kalau closing statement dari aku bahwa sederhana bahwa jalanin aja sebenarnya kehidupan ini. Kenapa? Karena setiap hari itu kan pasti ada susahnya, pasti ada masalah lah. Tapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti deh bisa lewatin sehari-hari. Jalanin dan mengucap syukur, itu aja. Ya, thank you ya Kosen, thank you ya Kevin. Dan ini cukup menarik gitu loh, jadi satu bahasan bahwa orang-orang selama masa pandemi ini bisa jadi depresi itu ya karena merasa ditinggalkan, merasa dilupakan, bahkan hubungan juga semakin renggang dan mereka stuck di situ-situ aja. Jadi menurut aku depresi ini bisa dialami semua orang, nggak hanya oleh orang-orang tertentu, tapi semua orang bisa mengalami depresi, gitu loh. Jadi untuk ngatasi, belajar menjadi pendengar yang baik, belajar membangun dan memberikan satu harapan kepada mereka yang sedang depresi, karena satu kasih menyelamatkan satu jiwa, teman-teman, menyelamatkan banyak jiwa, gitu. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan, ini saja yang bisa kami ceritakan. Semuanya semoga memberkati. Jangan lupa follow IG Empower Generation dan like, comment, and subscribe Empower Generation. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.